Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Lis dalam pembelajaran seni budaya, khususnya seni teater. Pada pertemuan kedua, dasar pemeranan teater modern, bab yang ke-7. Ibu Lis percaya dan berharap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga tetap senang, bergembira melakukan pembelajaran meski kita belum dapat bertemu. Tapi kita berharap kita menjaga protokol kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan melakukan segala pekerjaan kita dengan penuh semangat. Baik anak-anak Ibu Lis, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dasar pemeranan teater modern dengan belajar olah tubuh. Nah, pada pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang latihan olah vokal. Nah, dalam persiapan olah vokal, kita akan mempelajari tentang pernafasan dada, kemudian pernafasan perut, kemudian pernafasan diafragma, senam lidah, kemudian senam rahang bawah, kemudian latihan tenggorokan. Nah, pada pernapasan dada, ciri pernapasan dada adalah pada waktu kita menghirup udara, maka rangka dada terbesar bergerak membesar akibat dari rongga dada yang terisi udara banyak. Kenapa kita harus belajar pernafasan dada? Karena ketika kita membaca skrip, ketika kita melakonkan seni peran, maka pernapasan itu sangat penting. Nah, setelah pernapasan dada ada yang disebut dengan pernapasan perut. Pernapasan perut cirinya adalah pada waktu kita menghirup udara, maka rongga perut akan membesar dan mengeras karena terisi oleh udara. Pernafasan ini juga ditandai dengan naik turunnya sekat diafragma yang terdapat antara rongga dada dan rongga perut. Yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma adalah cirinya nafas otot-otot sekat diafragma akan mengembang ketika kita menghirup udara. Pernafasan diafragma adalah pernafasan yang terdapat pada rongga dada dan rongga perut. Nah, setelah itu kita ke senam lidah. Coba lihat gambar orang yang ada di samping ini, gitu ya. Mereka sedang melakukan senam lidah. Ya, untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melenturkan lidah kita ketika kita melafalkan kata-kata dalam seni pemeranan teater. Ada 6 atau bahkan ada 7 cara kita untuk melatih lidah kita. Yang berikutnya adalah senam rahang bawah. Kenapa harus berlatih senam rahang bawah? Karena gerakan-gerakan lidah itu akan lentur ketika latihan lidah diikuti dengan senam rahang bawah supaya ketika melakukan pengucapan seni peran akan terlihat tidak kaku, ya. Ada beberapa contoh, ada 4 contoh yang ditampilkan. Nah, setelah itu ada latihan tenggorokan. Pada latihan tenggorokan ini, penyanyi pun sering melakukannya. Untuk apa? Supaya kita tahu getaran yang ada di tenggorokan kita. Ada 2 latihan yang bisa kamu lakukan. Kemudian rasakan getaran yang ada di leher kita masing-masing. Nah, setelah itu ada latihan teknik olah vokal. Dalam teknik olah vokal ada yang disebut dengan berbisik, kemudian bergumam, dan bersenandung. Berbisik itu sering sekali kamu lakukan terhadap teman-teman atau siapapun juga, ya, dengan menempelkan bibir ke telinga teman, kita berbisik dan melafalkan vokal tanpa mengeluarkan suara. Kemudian yang berikutnya bergumam. Bergumam itu apa? Kita ngomong tidak didengar orang, tapi didengar orang tapi tidak jelas didengar. Beda dengan berbisik. Kalau berbisik tidak didengar orang karena telinga ketemu bibir gitu. Tapi bergumam tidak, gitu ya. Dapat dilakukan dengan menarik napas, tahan dan hembuskan, kemudian kita bergumam. Nah, yang berikutnya adalah bersenandung, bernyanyi-nyanyi kecil katanya. Bernyanyi-nyanyi kecil. Nah, seperti orang yang sedang bernyanyi tapi nggak jelas nyanyinya. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan artikulasi, latihan artikulasi. Dalam latihan artikulasi ada latihan bunyi suara nasal, ada latihan bunyi suara oral, dan latihan diksi. Ini semuanya kamu dapati pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada latihan bunyi suara nasal,
kita dapat melafalkan huruf M, N, N, Y, dan ang, gitu ya. Kemudian pada latihan suara oral, kita bisa melafalkan huruf vokal secara putus-putus. A, I, U, E, O, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah latihan diksi. Latihan diksi adalah latihan dengan membedakan huruf P dengan B, T dengan D, dan K dengan G. Supaya apa? Supaya jelas artikulasinya, gitu ya. Kita dapat membedakan sebab ada B di situ, tepat, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kemudian adalah kita latihan intonasi. Dalam intonasi ada jeda, kemudian ada tempo, dan pada latihan intonasi pada jeda, kita bisa melihat bahwa susunan kalimat pendek dan diucapkan dengan lama menunggu. Misalnya, saya, itu ada jedanya gitu ya. Kamu, gitu. Supaya apa? Artikulasinya jelas didengar oleh penonton. Kemudian ada tempo. Tempo ini kecepatan berbicara. Itu perlu bagi seorang pemeran. Sama seperti Bulis, kalau bicara cepat, nggak lambat, gitu ya. Berpikir pun harus cepat. Bertindak pun harus cepat. Untuk apa? Supaya tempo irama ketika kita berbicara itu jelas artikulasinya dan jelas intonasinya. Oke? Yang dapat kamu lakukan dengan contoh-contoh yang ada yang sudah Ibu buat. Nah, ini adalah latihan olah tubuh, kemudian latihan olah vokal. Mereka bergerak, mereka teriak, mereka bernyanyi, dan mereka tertawa. Nah, anak-anak Ibu Lis, pada pertemuan kali ini Ibu Lis menginginkan kalian untuk menonton sebuah pementasan teater dengan judul Ayahku Pulang. Di sini sudah ada alamat YouTube-nya yang Ibu Lis share. Silakan nanti ditonton. Kemudian setelah itu, setelah kalian menonton, buatlah kesanmu terhadap penampilan teater tersebut dan deskripsikan cerita tersebut. Ketik di Word dan kirimkan ke GCR. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu Lis mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran seni budaya. Kiranya semua tetap bergembira, tetap melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa agar pandemi segera berlalu. Salam sehat dan salam budaya. Selamat pagi.